Nah, setelah tadi kita latihan 2, itu kita mengetahui nilai sin, cos, sama tan dari beberapa sudut, yaitu sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Apa sih maksudnya sudut-sudut tadi? Jadi kalau misalnya kita punya seperti ini, kita punya sudut punya segitiga siku-siku, terus kita punya sudutnya. Nah, ini kan bisa kita lihat ya. Di sini kita ada beberapa sudut nih. Misalnya nih 0 derajat segini. Terus misalnya 30 derajat segini gitu ya. Terus misalnya kita punya sudut 45 derajat segini, 60 derajat segini gitu ya. Terus kalau 90 derajat segini. Nah, ini kita sekarang ada bermain dari besarnya sudut-sudut dari trigonometrinya sendiri. Misalnya contoh kita punya sudut 30 derajat di sini. Nah, berapa nilainya? Sinusnya yaitu setengah gitu ya. Jadi kalau misalnya sinnya 30 derajat, artinya adalah hasilnya setengah. Kalau misalnya sinnya 0 derajat, berarti 0. Kalau misalnya sinnya 45 derajat, berarti setengah akar 2. Kalau misalnya sinnya 60 derajat, berarti setengah akar 3. Kalau misalnya 90 derajat, berarti 1. Nah, begitu juga cos. Misalnya cosnya itu 0 derajat, berarti cosnya itu sama dengan 1. Kalau misalnya tangan itu tangan 0 derajat dia 0, 45 derajat 1, dan 90 derajat itu tak terhingga. Jadi tidak bisa dihitung. Bagaimana cara ngafalinnya? Gampang. Dari sinus 0 derajat ke 90 derajat itu semakin lama semakin besar. Jadi awalnya dia 0, lalu setengah, terus ditambah setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kalau misalnya kosinus, dia kebalikannya. Dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau misalnya tangan, 0 derajatnya 1, 0 derajatnya 0, 45 derajatnya 1, dan 90 derajatnya tak terhingga. Lalu kalau untuk 30 derajatnya itu sepertiga akar 3, lalu untuk 60 derajatnya hanya akar 3, sepertiganya hilang. Seperti itu cara ngafalinnya, dan ini wajib dihafalkan karena ini sering banget keluar di ujian-ujian. Nah, kita punya contoh nih di sini, panjang pohon. Nah, kita pengen tahu nih berapa panjang dari pohonnya. Misalnya ada anak yang dia itu sedang berdiri di atas pohon dan dia melihat tinggi dari atas pohon sebesar 30 derajat. Jadi dia melihat ke arah ujungnya pohon itu sebesar 30 derajat. Jarak dari si anak ke si pohon itu 6 meter gitu ya. Kan kita nggak tahu nih berapa sih tinggi pohonnya tanpa kita perlu ngitung pakai meteran gitu ya. Nah, ini bisa kita hitung di sini. Kan sin 30 derajat kita udah tahu ya gitu, sebesar ini. Nah, di sini apa sih kita butuh apa gitu? Butuh sin, butuh cos, atau butuh tan? Di sini soalnya kita itu pakai sudutnya kan di sini ya. Sedangkan depannya sudut adalah ini, si tinggi pohon. Sedangkan samping sudut adalah ini. Jadi kalau yang butuh nilai samping sama depan itu apa? Di sini adalah tan. Jadi kita butuh nilai tan. Tan 30 derajat itu sama dengan sisi depan atau sisi ininya ya, sisi pohonnya dibagi sama samping. Nah, sebelum kita memasukkan data-data yang kita punya gitu, kita tulis dulu nih rumusnya, karena kita kan nilai tangannya udah tahu ya dari tabel. Nah, di sini kita punya tan 30 derajat kan ya dari tabel ya, tan 30 derajat ini kan. Ini tan 30 derajat kita punya. Terus sisi sampingnya 6 meter kita ada kan ya. Nah, yang nggak ada adalah sisi depan. Gimana cara cari sisi depan? Kita harus ubah rumusnya. Jadi
sisi depan ini posisinya harus sendiri. Jadi yang bagian samping ini harus kita lempar ke ruas sebelah kiri. Jadi ini tan 30 derajat itu kita kalikan sama sisi samping. Ya kan ya? Jadi sisi sampingnya ini kita pindahkan ke sebelah sana. Sama dengan sisi depan. Nah, jadi rumusnya jadi seperti ini. Tangan 30 derajat dikali sisi samping sama dengan depan. Tangan 30 derajatnya berapa? 1/3 akar 3. Sedangkan sisi sampingnya adalah 6 meter. Sama dengan bagian depan. Atau si tinggi pohon gitu ya. Tuh kita tulis aja di sini X ya. Karena di sini bagian depannya X gitu. Di depannya X. Ya kan ya? Nah, jadi si X-nya ini atau sisi depannya sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 akar 3 meter. Jadi kita dapat tinggi pohonnya adalah 2 akar 3. Atau kalau misalnya kita hitung akar 3 itu sekitar 1,7 ya. Jadi mungkin panjang dari si pohonnya itu sendiri adalah 3,4 meter. Seperti itu. Lalu ini ada lagi contohnya. Diketahui sin theta sama dengan 3/5, sisi depan 18 dan sisi miringnya. Sisi miringnya kita nggak tahu. Kalau misalnya kita sudah tahu si nilai dari sinnya kan kita udah tahu ya. Kita jangan langsung memasukkan ke dalam rumus, tapi kita tulis dulu rumusnya. Sin theta itu kan berarti depan dibagi sama miring ya. Miring. Nah, di sini kita butuh cari tahu miringnya kan ya. Jadi si miring ini harus kita cari dengan cara kita pindahkan sin theta dikali miring sama dengan depan. Nah, yang bagian miringnya kan ini harus sendiri ya. Jadi kita pindahkan lagi sisi miring sama dengan depan kita bagi sin theta ini. Nah, sisi depannya berapa? Sisi depannya adalah 18 dibagi sama 3/5. Jadinya ini 18 dibagi 3/5. Ini sama dengan 18 dikali 5/3. Ini diputar balik ya, kita jadiin perkalian ya. Jadinya kita dapat ini coret 18 bagi 3, 6. 6 dikali 5 jadi 30. Jadi kita dapat sisi miringnya itu sama dengan 30 cm. 30 cm sisi miring. Seperti itu. Ayo coba sekarang kita latihan di latihan yang ketiga.